Halo guys, gue William Clemens dan hari ini gue akan nge-review Inggris melawan Jerman yang kemarin berhasil dimenangin Inggris dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Raheem Sterling dan Harry Kane. Ini jadi catatan apik juga buat Inggris karena sejauh ini Inggris belum pernah kalah sama sekali dan juga belum kebobol sama sekali. Defense-nya lagi OP-OP-nya sekarang dan ditambah lagi sementara Raheem Sterling dia cetak gol, belum pernah sekalipun Inggris ini kalah. Dan kemarin Inggris berhasil menangin dengan lebih dari 1 gol. Sebenarnya kayak gimana sih pertandingannya dan kenapa Inggris bisa memenangkan pertandingan ini? Gue di sini bakal ngebahas 3 alasan kenapa Inggris bisa menang atas Jerman. So, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Inggris mulai dengan advantage tersendiri. Dia main di Wembley Stadium yang notabene adalah kandangnya dia sendiri, dan ini juga menjadi kekuatan tersendiri buat Inggris, ditambah dia punya supporternya yang bisa datang ke sana dan Jerman juga punya supporternya sendiri. Tapi karena ini kandangnya karena kandangnya Inggris, ini jadi keuntungan banget buat Inggris karena kemarin itu hype-nya itu berasa banget, dimana Inggris ini benar-benar kayak semangat banget supporternya buat ngebelain timnya, dan kemarin itu hype-nya berasa banget nekan tim dari Jerman. Ini adalah alasan pertama kenapa Inggris bisa menang lawan Jerman. Supporter ini benar-benar jadi pengaruh buat timnas Inggris. Kemarin hype-nya itu bikin Jerman yang sekali lagi gue bilang tertekan. Dan yang nomor 2 adalah faktor dari pergantian Gareth Southgate yang on point banget. Jack Grealish itu kemarin kayak ngasih dampak yang bisa dibilang instan lah buat timnas Inggris. Kenapa? Bedanya Jack Grealish sama yang digantiin Bukayo Saka adalah begini. Bukayo Saka dia main itu lebih cenderung ke sayap dan cenderung melebar, sehingga bola dari kanan ini kebanyakan serangan-serangan dari babak pertama itu adalah crossing dari sisi kanan yang dilakuin sama Bukayo Saka atau Kieran Trippier. Karena mainnya agak melebar, Raheem Sterling ini lebih bekerja keras untuk masuk ke lini sayap, dan juga mainnya juga Raheem Sterling sendiri cenderung agak bisa dibilang cukup selfish karena harusnya bisa ada kesempatan untuk ngoper ke Harry Kane atau ke temennya, dia malah bawa sendiri dan dia shooting sendiri. Sebenarnya Jerman juga punya banyak peluang juga, tapi defense-nya sekali lagi yang sangat solid. Balik lagi ke pergantian tadi. Nah, bedanya adalah Jack Grealish ini juga gaya mainnya ya agak mirip sama Raheem Sterling yang cenderung masuk ke dalam, tapi kali ini Sterling yang lebih jadi spotlight ketimbang Jack Grealish. Sementara Jack Grealish juga lebih banyak agak ngatur-ngatur lah sebagai sisi playmakernya, sementara Raheem Sterling ini jadi cutternya. Nah, Jack Grealish ini kemarin salah satunya adalah di gol pertamanya dari Inggris, yang dia juga sebenarnya serangan mulai dari sisi kanan, tapi di situ Jack Grealish-nya dioper ke dia bola, dan di situ dia ngelihat Luke Shaw lagi maju. Jack Grealish ini posisinya lagi agak ke tengah ya, dia agak maju, Shaw-nya dioper ke Shaw, crossing bola pendek, dan di situ ada Sterling yang nusuk ke tengah dan cetak gol. Yang kedua adalah ketika Jack Grealish ini counter dan dia berhasil ngecetak assist buat golnya Harry Kane, yang which is itu setupnya bagus juga. Dan terutama yang paling penting adalah Luke Shaw bisa bebas di babak kedua. Bukan berarti di babak 1 dia nggak bebas, tapi kelihatan bedanya di babak 1 dan babak kedua, dimana di babak pertama ini karena serangan ini lebih condong ke kanan dan Bukayo Saka-nya lebih banyak melebar, jadi Kieran Trippier ini kurang bisa mobile pergerakannya dan cenderung lebih banyak crossing dari sisi kanan. Tapi kalau di sisi kiri, karena Jack Grealish-nya ini lebih banyak masuk ke dalam, dan juga rotasi antara Jack Grealish sama Raheem Sterling ini apik banget, pergantian posisinya juga on point banget.
Nah, Luke Shaw ini juga bisa masuk ke dalam. Dan gol pertama itu asisnya Luke Shaw yang dia bisa masuk ke dalam juga, karena Jack Grealish-nya juga geser ke tengah, space sayap kirinya ini buat Luke Shaw. Dan gol keduanya itu Luke Shaw juga berkontribusi banget, di mana dia ngerebut bola dari pemain Jerman, kalau nggak salah yang direbut itu dari Rudiger atau Goretzka. Nah, direbut, dioper ke Grealish maju, oper ke Harry Kane yang di sisi tengah dari sisi kirinya. Grealish ada di sisi kiri, dioper ke Harry Kane di sisi tengah, dan di situ gol. Yang terakhir adalah permainan Jerman itu sendiri. Kalian berasa nggak sih? Jerman ini mainnya nggak kayak Jerman yang biasanya loh. Dia main yang biasanya barbar banget secara ofensif, yang benar-benar nyerang terus tapi tertata rapih serangannya. Yang sayangnya lini depannya ini kurang produktif untuk bisa cetak gol. Tapi kali ini benar-benar lebih banyak andelin counter dan juga true-pass-nya yang dimana Timo Werner sama Kai Havertz ini harus penetrasi ke depan. Ini bukan Jerman yang biasanya gitu kalau kita lihat. Dan overall defense-nya, sekali lagi defense-nya dari Inggris ini berhasil matahin true-pass-nya dari Kai Havertz atau Timo Werner. Dan Timo Werner itu dari tadi dapat angle shooting-nya juga nggak bagus, jadi berhasil juga dimentahin sama Jordan Pickford. Ada momen dimana Declan Rice juga berhasil nyetop dari si Goretzka juga yang maju ke depan. Mungkin sekali lagi juga ini karena faktor pertama, yaitu supporternya. Hype-nya ini berasa banget ketika Inggris main di kandang. Ini juga yang memberi tekanan tersendiri juga buat Jerman. Dan akhirnya dia nggak bisa main juga sepede biasanya. Jadi sekian untuk review Inggris lawan Jerman yang dimenangin Inggris dengan skor 2-0. So, gimana menurut kalian pertandingan kemarin? Bisa komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe juga. Thank you for watching sekali lagi. Gue William Clemens. Ciao. Stay healthy, stay safe. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. See ya.